Tuhan, sungguh kasih-Mu itu kasih yang ajaib. Kasih yang membawa Engkau Allah turun dari surga ke dalam dunia yang cemar. Bahkan bersedia Tuhan, hidup kami menjadi tempat kediaman Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami boleh dibaharui sebagaimana yang Engkau mau. Supaya kami akan boleh bersama dengan Tuhan di kekekalan yang tempat Engkau sediakan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pagi hari ini, atas hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah bekerja leluasa di tempat ini dan juga di tempat-tempat di mana saudara-saudari kami boleh bergabung di dalam ibadah pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya nanti yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nanti yang genap. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita mulai ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita masuk ke warta kita. Di sini temanya hidup kekal dan peduli sesama. Sumber mata air yang jernih akan tetap mengeluarkan air yang jernih walau sekelilingnya keruh. Lambat laun air yang keruh itu akan didesak keluar sehingga kejernihan itu yang semakin terlihat. Ya, ini menjadi pengalaman saya waktu anak-anak di kampung. Jadi ada sawah itu, ada seperti kolam kecil seperti itu ya, ada mata air di situ. Jadi kami anak-anak suka membuat airnya keruh. Tetapi ketika pun nanti keruh, sumber itu tetap mengeluarkan yang jernih. Dengan sendirinya yang keruh itu didesak keluar dan airnya yang terlihat adalah air yang jernih itu.
Iya, seperti itulah Yesus. Ketika dia berhadapan dengan ahli Taurat ini, walaupun ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan dengan niat yang jahat, namun Yesus tidak menjawab pertanyaan itu menurut kebodohan hatinya, tetapi menurut hikmat dan kebaikan yang terkandung di dalam pertanyaan tersebut, serta kasih Yesus kepada ahli Taurat itu. Kalau kita kadang gimana ya, kalau orang ngomong kita lihat dulu sampai ke dasar hatinya, dan seolah-olah kita tahu apa yang mendasari dia berbicara seperti itu. Dan kita ibaratnya kalau itu tadi seperti pisau, kita balikkan matanya kepada dia. Ya, di sini tadi kita lihat Yesus, inilah yang dia lakukan. Dialah seperti sumber mata air yang jernih tadi. Iya. Maka kita lihat pertanyaan pertama, bagaimanakah sikap Yesus menanggapi pertanyaan ahli Taurat itu kepadanya. Nah, di sini dijelaskan tadi di awal bahwa suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jelas ya. Di sini dia tujuannya mencobai, itulah di dalam hatinya. Walaupun pertanyaannya ini sangat baik. Pertanyaannya apa? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kan bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Apa yang harus kuperbuat supaya untuk memperoleh hidup yang kekal? Kan pernah enggak ini menjadi pertanyaan dalam hati itu? Apa yang perlu aku perbuat supaya aku dapatkan hidup yang kekal? Nah, pertanyaan ahli Taurat ini bagus, tapi niatnya yang jahat. Tetapi di sini kita melihat Tuhan tidak meladeni niatnya yang jahat itu, tetapi dia melihat pertanyaan yang bagus ini justru menjadi jalan untuk menjawab kebenaran kepada ahli Taurat ini. Makanya Yesus balik nanya. Mungkin ahli Taurat ini udah nunggu-nunggu ya, nanti apa jawabannya ini ya. Jadi nanti kalau jawabnya begini, aku nanti begini. Mungkin dia udah menyediakan panah-panah berikutnya untuk mungkin akan memperlihatkan. Kau kan cuma segini kan, cuma segini ya ilmumu. Mungkin seperti itu. Atau udah ada niat untuk memojokkan, merendahkan Yesus ini tadi. Tetapi Yesus balik nanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di situ? Hukum tertulis itu apa? Apa yang kau baca? Berarti apa? Ahli Taurat ini tahu hukum yang tertulis. Kalau udah tertulis gak bisa ganggu gugat ya. Apalagi hukum yang sudah tertulis, maka seringkali ya kan kita dengar di TV atau internet, kalau udah dipakai pasal sekian, nomor sekian, ya udahlah, tak bisa lagi mengelak. Nah, ini pun Tuhan bilang, apa hukum yang tertulis dalam hukum Taurat itu yang kau baca? Ini kalau udah ahli Taurat ditanya kan pas jawabannya. Apa dia bilang? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang Yesus katakan atas jawabannya ini? Tepat. Jawabmu itu benar. Kalau kita melihat dari apa yang disimpulkan oleh ahli Taurat ini, di dalam 10 hukum Taurat itu, bagus sekali ya. Dia dapat intinya. Dia mengerti apa yang menjadi kesimpulan yang Tuhan berikan di dalam 10 hukum Taurat itu. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua dia bilang, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, Yesus bilang, jawabmu itu benar.
Dan Yesus katakan, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dengan pernyataan Yesus ini, kalau tadinya dia justru mau mempertontonkan mungkin jawaban Yesus yang akan maksudnya akan dia rendahkan nantinya, tapi kalau tadi dia udah siap-siap panah kepada Yesus, tetapi justru itu Tuhan pakai untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dengan kasih yang dari Tuhan. Maka kita lihat jawaban Yesus ini, jawabmu itu benar. Kalau memang kau tahu itu hukum yang sudah tertulis dan itulah yang sudah kau baca, maunya kau lakukan yang kau baca itu. Supaya kau mendapatkan hidup. Ini menunjukkan bahwa apa? Kau memang baca. Hukum tertulis itu kau baca. Masalahnya kau gak lakukan. Maka itu tidak jadi padamu. Hidup itu. Iya, maka kita melihat apa pertanyaan ahli Taurat ini kepada Yesus untuk membenarkan diri. Dia ngelak. Ini kan seperti apa ya? Dia udah dibukakan dirinya. Kau tahu memang itu semua. Masalahnya kau gak lakukan. Maka kau gak dapat hidup itu. Maka apa yang dilakukan ahli Taurat ini? Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia tidak komen terhadap hukum yang pertama, terutama dan yang tertinggi, yaitu kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dia nggak bahas ini lebih jauh karena apa? Dia tahu ini nggak ada pada dirinya. Tapi dia mengelak untuk membenarkan diri seolah-olah dia kan Tuhan puji. Kalau terhadap sesama kayaknya aku udah lakukan deh. Kayaknya terhadap sesama aku sudah buat lah. Bukan akhirnya itu membuat dia menyadari Tuhan. Gak ada memang itu, gak bisa dan gak sanggup aku. Tidak itu. Dia malah mengelak. Maka bisa nanti Bapak Ibu juga baca, mari kita lihat sebentar di dalam Lukas 11 ayat 45. Saya akan bacakan Lukas 11 ayat 45. Seorang dari ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan perkataan demikian engkau menghina kami juga. Karena di sini waktu itu Yesus mencela orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai kamu kuburan yang berlabur putih. Di luar kamu mulus, di dalam kamu penuh dengan tulang belulang. Artinya Tuhan waktu itu berbicara kepada kepada orang-orang Farisi, kamu di luar kelihatan bagus, di dalammu jahat semua. Tetapi di sini satu berbicara bukan satu orang, bahkan ahli-ahli Taurat ngomong apa? Guru, ngomong gitu kami kena. Oh gitu kan? Kami tersinggung. Kau ngomong gitu, itu kau berarti senteri kami. Cakapmu itu kemana itu arahnya lagi tuh? Dia udah tahu. Tetapi tidak membawa hatinya kepada Tuhan. Malah akhirnya dia marah. Dia benci. Dia kesal. Bukan akhirnya dia menyadari, ya aku juga kayak orang Farisi. Kami pun tahu banyak, baca banyak, lakukan tidak. Karena gak sanggup. Maka di sini nanti bisa juga Bapak Ibu baca di dalam Lukas 7 ayat 30 pun berbicara seperti itu. Bagaimana akhirnya ahli Taurat itu menolak. Iya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Di sini waktu itu Yesus memuji siapa? Yohanes. Pemungut cukai datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Mereka gak mau karena merasa apa? Kami gak perlu bertobat. Kami sudah benar. Ya ini cocok.
Pemungut cukai ini cocok dibaptis Yohanes. Maka mereka nggak mau dibaptis. Tetap menganggap diri benar oleh karena sudah banyak yang mereka pelajari, mereka baca hukum tertulis itu tadi. Maka di sini tadi Tuhan katakan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian supaya kamu mendapatkan hidup. Ya. Tetapi kita melihat, dia enggak sampai ya Tuhan, enggak mampu aku. Apa yang ku tahu itu tidak bisa, enggak ada. Bagaimana bisa mengasihi Allah dengan segenap hati tanpa membuka hati kepada Allah? Kalau hanya untuk menambah pengetahuan dan tanpa buka hati kepada Allah, bagaimana itu bisa? Ahli-ahli Taurat ini tadi tidak sampai firman itu mereka biarkan benar-benar mengorek siapa mereka di hadapan Allah. Mengorek keberadaan diri mereka yang sesungguhnya. Tidak seorang pun bisa mengasihi Allah. Tidak seorang pun bisa mampu mengasihi Allah tanpa memberi diri dulu. Kasih Allah itu dia terima di dalam hatinya. Maka apa yang Tuhan katakan itu ada di dalam ayat hafalan kita di kertas warta ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ini dulu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Apakah untuk hal ini kita membuka hati benar-benar? Ini kasih Allah tadi. Dia sudah berikan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib untuk menjadi tebusan atas dosa kita. Karena pada dasarnya hati kita ini ngomel-ketkel. Sudah betul-betul kotor, rusak. Betul-betul jahat. Maka kita melihat Tuhan mau bilang sama ahli Taurat ini. Bahwa apa? Sekalipun dia baca, tapi tanpa membuka hati, dengan menempatkan diri benar-benar rendah kepada Tuhan, aku orang berdosa membutuhkan pengampunanmu. Iya. Apakah sampai kita melihat, Tuhan, aku enggak layak untuk menerima kasih-Mu. Kapankah pernah ada dalam hati kita, Tuhan, akulah yang najis itu. Akulah yang kotor itu, Tuhan. Akulah yang cemar itu, Tuhan. Akulah yang layak untuk dihukum, Tuhan. Karena aku berdosa dan aku keturunan penyembah berhala. Kapankah kita melihat, Tuhanlah aku metunggung. Enggak layak aku menerima kasih-Mu yang besar ini. Anak-Mu yang tunggal itu Engkau serahkan untuk boleh menyelamatkan aku, enggak layak. Kapankah pernah kita memiliki sikap yang benar-benar tertunduk tanpa ada satu kecongkakan di dalam hati? Aku banyak tahu. Kapankah pernah itu ada? Sehingga kita melihat, Tuhan, aku penai troh batang kembiria. Di sananya aku dulu, Tuhan. Dengan orang tuaku, dengan segala pajuh-pajuhan kami, dengan segala berhala yang mendukakan hati-Mu. Kapan itu benar-benar muntah kita melihatnya? Kapan itu benar-benar melahirkan satu duka yang dalam, melihat ketidaklayakan Kristus mati untuk kita? Atau apa? Masuk surga, terima Yesus, mantap, gue cocok kel. Ini. Oh, makanya apakah dasar dahulu datang kepada Tuhan hanya karena aku mau untung besar, dalam artian apa? Aku mau surga. Bukan karena melihat aku orang berdosa yang selama ini melawan Tuhan yang harusnya dihukum.
Aku penyembah berhala yang selama ini menyakitkan dan memilukan Tuhan yang harusnya dikerenapkan. Kapan pernah hati yang sedemikian? Saya sadar ya, awal dulu Injil diberitakan atau saya dengar, memang dasar pertama saya datang kepada Tuhan semata-mata hanya karena mau surga. Tanpa sampai kepada benar-benar hati yang bertobat. Maka apa? Saya bingung. Setelah perjalanan 5 tahun yang mengaku pertobatan, aku bingung sendiri nengok hidupku. Tiap kali firman Tuhan di sini berbicara itu menyelekik. Itu menyentil hatiku dan aku bingung. Kayak mana dikatakan gini bertobat? Dalam hal apa yang terjadi pembaharuan dalam hidupku? Iya, awal-awal itu cerita Tuhan sama orang, ya ini Tuhan Yesus. Padahal aku sendiri pun dasar datang kepada Tuhan hanya karena itu tadi aja. Surga itu tanpa benar-benar melihat ketidaklayakan, kecemaran, kenajisan, dan bagaimana kudusnya Yesus itu. Dan bagaimana menderitanya Yesus itu memberi dirinya tersalib di kayu salib itu. Makanya dalam bagi saya, mamaku junjung kemiri, kenapa lahir dalam hatiku aku harus kerja lebih banyak ketika aku di kampung ini. Tapi mengapa ku katakan Yesus mati untuk dosaku, berdarah-darah di kayu salib, tetapi tidak ada hati yang sungguh-sungguh hormat sama dia. Tidak ada sungguh-sungguh hati yang taat. Di sinilah saya benar-benar bingung. Tuhan kayak mana aku ini? Ulah kariningku aku ku surga kepeke mendarat bes neraka. Jangan nanti ku pikir aku akan ke surga. Karena memang tidak ada pembaharuan kecuali apa? Tidak ke dukun. Itu. Tetapi di sinilah firman Tuhan ini tadi katakan kepada ahli Taurat ini tadi. Jawabmu benar, perbuatlah itu. Kalau tadi dia menyadari, itu tidak jadi. Kan dia enggak bersilat lidah, artinya enggak mencari pembenaran lagi. Dia enggak bahas yang pertama, Tuhan enggak ada itu sama aku, enggak ada. Dia mengelak justru. Dengan harapan kayaknya kalau dengan sesama ini udah benarlah aku ini. Maka dengan pertanyaan, siapakah sesamaku? Di sini pun kita melihat bagaimana Yesus dengan kasihnya, dengan kerendahan hatinya menjawab lagi. Walaupun niat jahat itu ada di dalamnya, tapi Tuhan menunjukkan dengan kasihnya. Apa Yesus katakan di sini? Dia buat perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu dia pergi meninggalkannya setengah mati. Kita bisa melihat bagaimana perampok ini begitu kejinya. Tidak dijelaskan siapakah yang merampok ini, apakah memang orang-orang bangsa lain, kita tidak tahu, ataukah orang-orang yang mau ke Yerusalem, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas perampok ini tadi tidak punya belas kasihan. Dia tidak cukup puas hanya merampas apa yang menjadi milik orang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko ini, tetapi justru memukul dia meninggalkan setengah mati. Ini sadis. Tetapi apa? Lewat imam. Mungkin tujuannya ke Yerusalem untuk beribadah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ambil jalan seberang. Dia lihat. Tapi dia enggak tolong, lewat aja. Mungkin dia pikir, ini enggak sesama atau seperti apa ya. Bukan, ini dari Yerusalem, berarti kemungkinan orang Yahudi juga. Dadu, lewat juga Lewi. Ini semua pekerja-pekerja di Bait Allah ya. Yang memberitakan kebenaran Tuhan ini semua ini. Itu pun lewat jalan seberang. Dia lihat itu. Iya. Tetapi apa? Satu lewat orang Samaria. Siapa orang Samaria? Yang bagi orang Yahudi setengah jelma. Bagi orang Yahudi ini setengah manusia.
Maka mereka nggak mau bergaul dengan orang Samaria ini. Kafir mereka rasa. Tapi apa? Orang Samaria ini mau melakukan satu perjalanan, berarti ada tujuannya. Ada tugas yang dia mau lakukan. Tetapi apa? Dia datangi orang yang sudah setengah mati ini tadi. Lalu dikatakannya tadi di sini, ayat yang 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa yang dia lakukan? Ia membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur, menaikkannya ke atas keledainya, berarti dia jalan. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan dia mengeluarkan uangnya. Bahkan apa yang dia bilang kepada penginapan ini tadi, dia kasih 2 dinar. Ini uangnya yang cukup besar ya. Dia bilang sama pemilik penginapan ini, rawat dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan bayar ketika aku kembali. Bagi orang-orang Yahudi, sesama itu hanya orang-orang Yahudi. Di luar dari itu bukan sesama. Jadi di sini Tuhan katakan, apa yang orang Samaria ini lakukan? Tidak satu bangsa, tidak justru yang memusuhi dia. Tetapi bagaimana perlakuannya terhadap yang dirampok ini tadi? Dia benar-benar menyelesaikannya sampai tuntas. Sampai benar-benar orang itu dia jamin pulih benar. Dia tidak melepaskan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab malah ya. Bukan tanggung jawabnya. Tapi dia merasa seperti bertanggung jawab, padahal bukan tanggung jawabnya. Dia lakukan itu sampai orang ini akan sembuh total. Dia bilang, aku yang akan membayar. Maka Yesus bilang, ayat 37, jawab orang itu. Ayat 36, Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Untuk yang kedua kalinya ini pun Tuhan mau bilang, kau gak lakukan kan? Kau tahu, tapi gak kau lakukan. Karena yang pertama tadi pun masih bermasalah, yang kedua ini lebih salah lagi. Maka Tuhan tanya, siapa yang bagi yang kena rampok ini tadi sesama dia? Yang menolong itu, orang Samaria itu. Harusnya memang menjadi pertanyaan, bukan siapa sesamaku, tetapi apakah aku sudah menjadi sesama bagi yang lain? Kalau memang sudah merasakan kasih Kristus tadi, bukan siapa untukku, tetapi apakah aku sudah untuk orang lain? Bukan siapa sesamaku, tetapi apakah aku sudah menjadi sesama orang lain? Kita ya sering menunggu ya, sekalipun kita sudah bertobat berharap, siapa sesamaku? Ya. Padahal Tuhan katakan hari ini, jadilah sesama bagi yang lain. Dengan ini tadi, sebenarnya dari perumpamaan yang Yesus ini katakan, kita melihat gambaran Samaria ini, bukankah itu keberadaan yang Yesus lakukan? Bukankah kita dirampok habis-habisan sama setan itu? Sama iblis itu, bukankah kita dirampok habis-habisan? Dan bukan hanya habis-habisan kita dirampok, tetapi meninggalkan kita bukan setengah mati, mati. Bukankah itu yang iblis kerjakan dalam diri nenek moyang kita Adam dan Hawa? Dirampok habis-habisan dan meninggalkan dalam keadaan mati secara rohani. Ini kalau kita lihat, ini kejam kali. Inilah yang iblis lakukan dalam diri kita. Lalu inikah yang kita tidak lihat? Dahulu adalah
satu hal yang mengerikan dan satu hal yang menajiskan? Iya. Sepelekah kita lihat itu dulu? Maka di sini gambaran perumpamaan yang Yesus berikan tentang perumpamaan Samaria ini tadi sebenarnya adalah dirinya. Dia bukan sesama kita, karena dia datang dari surga. Tetapi dia memilih sesama menjadi sesama kita. Karena apa? Karena belas kasihan. Siapa yang peduli kepada Allah? Adakah kita dulu peduli kepada Allah? Apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kemuliaan bagi dia? Apa yang mendatangkan hormat bagi dia? Apakah itu dulu kita pikirkan? Laki ras beguna ikang kita landak-landak je. Bukankah kita dulu sama setan itu menari-nari mengagungkan dia? Ingat dunge kambarenda gua. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus memberi diri menjadi sesama kita dengan mengambil rupa manusia. Dan bahkan bagaimana dia memberi dirinya benar-benar mati. Dia tidak hanya berkorban untuk kemuliaannya, yang dia rela untuk turun, bahkan nyawanya. Dan dia menjamin dalam diri orang yang sudah sampai kepada pertobatan, dia memberikan rohnya yang kudus sebagai persekot. Bahwa apa? Orang ini aku akan tanggung sampai berhadapan di kekekalan. Siapa kita? Sehingga sedemikianlah yang Yesus kerjakan. Apakah lahir rasa hormat kita terhadap Yesus yang bertindak demikian? Apakah lahir hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada dia terhadap Yesus yang demikian bertindak kepada kita? Dia berkata, aku menjamin engkau sampai kepada kekekalan. Dia memberikan rohnya yang kudus. Inilah Yesus. Apakah setelah kita datang kepada dia, lahir aku mau Tuhan membuka hatiku kepada engkau. Aku mau hatiku menjadi tahta bagimu untuk mulai kau memerintah. Lanai aku Tuhan. Dan aku enggak mau lagi kebenaranku. Apakah itu yang akhirnya lahir? Berawal dari hati yang kita beri kepada Tuhan akan mulai bekerja menguasai jiwa, kemauan, kehendak. Kita akan mulai Tuhan bekerja di dalam rohnya yang kudus untuk membawa kita makin hormat kepada dia. Dan itu akan berdampak di dalam kekuatan kita bagaimana berjuang memuliakan Tuhan walaupun tidak gampang. Di dalam rumah nikah memuliakan Tuhan tidak gampang. Mengasihi istri, mengasihi suami tidak gampang. Tapi karena hati yang sudah dibuka kepada Tuhan, menjadi tahta bagi dia, Roh Kudus akan menolong, mengajari kita. Sehingga keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Kemauan kita adalah kemauannya Tuhan. Dan itu nampak dari kita berjuang dengan kekuatan kita. Mau mentaati Tuhan. Dan juga kita mau mulai memikirkan, Tuhan apa yang berkenan di matamu. Aku mau itu. Labo lalap kai ngeteku, kai teku. Dari dulu sampai sekarang sampai ubanan kai teku. Di mana? Maka di sini tadi Tuhan menjawab dengan kerendahan hatinya karena dia mengasihi dan punya belas kasihan kepada ahli Taurat ini. Maka di sini kita melihat tidak tahu ending cerita ini bagaimana. Apakah kemudian ahli Taurat ini dengan jawaban yang kedua ini pun menyadarkan dia, Tuhan, siapa peke-peken labo yang mana pun ternyata hanya sebatas membaca yang tertulis. Kalau itu hukum sudah tertulis, tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana nantinya kalau sudah dibaca yang tertulis ini, namun melawan yang tertulis itu. Tapi disinilah kita lihat tadi,
Dan Tuhan, dua hukum inilah yang Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati. Adakah dalam hati kita masih yang lain punya tempat di situ lebih tinggi daripada Yesus? Sehingga keinginan, kemauan kita dikendalikan oleh sesuatu itu yang di dalam kita, yang di dalam hati kita itu. Apa itu? Sehingga itu yang mengendalikan arah kekuatan kita ini kemana. Sehingga pikiran kita ini pun dikuasai kemana. Maka Tuhan mau. Ini yang Tuhan katakan, kalau ini tidak ada, bukankah kita bisa berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan? Lalit sade Tuhan. Bukankah Tuhan juga yang menjadi sumber ini bisa terjadi? Kita bisa datang. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Iya. Maka di sini mari kita melihat aplikasi. Apakah kita pernah bertanya seperti pertanyaan ahli Taurat ini? Namun dengan ketulusan dan kemurnian hati. Pernahkah kita benar-benar bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Dengan sungguh-sungguh. Kalau niat jahat ahli Taurat ini pun Tuhan jawab. Artinya Tuhan luruskan, Tuhan berikan kebenaran. Apakah kalau dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan enggak jawab? Tuhan enggak ngomong-ngomong pun sama aku. Jangan-jangan enggak nanya-nanya. Cuek. Enggak mau tahu, berlalu aja, bertahun-tahun berlalu saja. Engkau perendok, berlalu saja. Padahal Tuhan dari segala cara ya, pok pelauga, uga pelauga. Bagaimanapun lauga, gitu kan gak jadi pertanyaan. Tapi coba tadi ahli Taurat ini tadi dia tanya, walaupun dengan niat jahat. Masalahnya apa? Kalau pertanyaan dengan niat jahat, walaupun kita mendengar yang benar, gak masuk. Iya. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan itu seperti menyentil dan menyeleki, mengorek dan menyakiti, rendahkanlah hati di hadapan Tuhan. Jangan mengelak seperti ahli Taurat ini. Jangan bersilat dan jangan membenarkan diri. Di hadapan Tuhan membenarkan diri kayak mana ini ya? Ya ciri membenarkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan orang pun pasti membenarkan diri. Tapi. Iyanya di depan, iya tapi. Kalau gini gimana ya? Masih. Iya. Jadi, apakah kita pernah bertanya seperti pertanyaan ahli Taurat ini, namun dengan ketulusan dan kemurnian hati? Karena Tuhan pasti akan menjawab. Ketika saya bertanya, Tuhan, aku katakan aku bertobat, tapi hidupku lebih mirip setan daripada kau. Karena memang aku udah mengaku. Dan aku rajin gereja. Tapi faktanya seperti minggu lalu. Aku tahu Allah itu ada, tetapi aku tidak tunduk kepada Dia. Itu menjadi pertanyaan waktu itu bagiku. Mengapa enggak dalam bagiku kau mati di kayu salib Tuhan? Kalau berdarah-darahnya kau untuk membayar dosaku. Mengapa enggak dalam bagiku? Dan Tuhan menjawab. Tuhan membukakan. Waktu itu yang Tuhan buka, pernah kau berkata, kan mama bapakku yang keberhala. Ini bentuk pembenaranmu, ini bentuk pembelaanmu. Enggak kau ingat keturunan orang Amalek itu, ada imul hamil pun di sana tebas. Ada ayamnya pun di kandang satu potong. Kenapa? Cemar Tuhan lihat udah situ semua. Maka itu yang Tuhan ingatkan waktu itu. Disitulah memang saya melihat betapa aku tidak layak dan cocok tempatku hanyalah menjadi penghuni neraka. Tapi di situ juga Tuhan kemudian berbicara.
darahku yang kudus sudah tercurah Litna untuk membasuh kekotoran darahmu itu yang menguasai seluruh sendi-sendi kehidupanmu. Darahku yang kudus inilah tercurah. Disitulah baru saya mengerti apa artinya Yesus mati untuk saya. Dan disitulah memang benar-benar pembaharuan itu mulai terjadi. Apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang lain? Tentu pertama, dahulu, hukum yang pertama. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ini berawal ketika kita membuka hati kepada Tuhan, kepada kasih-Nya di dalam pemberian anaknya yang tunggal. Maka ketika hukum yang pertama ini yang hidup di dalam kita, maka pasti akan berdampak kepada sesama. Di sini kita lihat pertanyaan yang seharusnya diajukan orang-orang yang sudah mengaku menerima kasih Tuhan, bukan siapa sesamaku, tetapi apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain. Mari kita melihat ayat hafalan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 ini. Kita membacanya bersama-sama dua-dua ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang dengan kasih, kesabaran-Mu mengajari kami ya Tuhan. Mungkin juga ada kami seperti ahli Taurat ini, sok-sokan, merasa diri benar. Tuhan, tapi Engkaulah yang bisa juga membukakan itu tentang siapa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menerangi, memang pada dasarnya kami rata semuanya orang-orang yang sombong. Karena kami adalah keturunan Adam dan Hawa. Nenek moyang kami Tuhan, yang sombong, yang membelakangi Tuhan. Tuhan, kami memohon, biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak mengelak dari apa yang Tuhan bukakan, dari apa yang Tuhan singkapkan, tapi supaya benar-benar Tuhan ada kerendahan hati kami untuk benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, Kaulah yang bisa membuat kami melihat akan kasih-Mu yang besar di Kalvari itu yang Kau nyatakan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan kebenaran firman-Mu ini kepada kami pribadi lepas pribadi, baik di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Segala kemuliaan dan hormat kami hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.